Wah, halo semuanya. Apa kabar semuanya? Selamat datang di rangkaian webinar selama 7 hari berturut-turut, yang mana akan banyak sekali materi yang akan kita sampaikan, ya, teman-teman. Miss you so much, guys, ya. Kalimasada kayaknya kangen, ya. Kalimasada kayaknya kangen. Tadi sore-sore mau berangkat ke kantor, hujan, ya. Saya agak ngelamun dikit ya di lampu merah. Cuman satu hal yang terbesit di pikiran saya, ya hujan pasti berlalu ya. Akan ada hari yang terang lagi. Dan semoga kita masih diberi hari yang terang. Ya meskipun jiwanya tetap sepi. Sesepi diskusi member ya, yang udah nggak ada sekarang. Tapi hati saya menyertai kalian semua. Jadi malam hari ini akan ada banyak pembahasan dengan sangat super interaktif ya. Super interaktif. Karena kita ada dua screen. Dan nanti ke depannya formatnya akan seperti ini terus ya. Format dari penyampaian materi akan seperti ini terus ya. Jadi kuliah akan seperti ini visualnya ya. Kalau kalian suka, bilang suka ya. Suka ya. Akan seperti ini format kuliahnya setiap minggu, 2 kali kuliah. Jadi meskipun nggak bisa saling diskusi ya, tapi tetap banyak yang tanya wildcard akan di-share setelah keadaan market memungkinkan. Satu hal yang nggak bisa dipaksa itu adalah keadaan ya. Jangan memaksa keadaan. Nanti akan berakhir pada kesedihan ya. Seringkali ya keadaan itu memang harus disesuaikan. Karena ketika kita nggak menyesuaikan dengan keadaan, itu pupus ya semuanya. Jadi kita harus mix and match waktu. Dan saya harap teman-teman suka dengan format yang ada sekarang. Oke. Karena akan kita buka ya nanti sesi tanya jawab. Kuliahnya gratis lah ya. Seperti ini 2 kali seminggu, teman-teman. Dengan pemaparan materi yang sama. Jadi saya harus ke kantor sekarang ya. Kalau mau nyampein materi, nggak di webcam lagi. Oke. Oke. Semuanya udah siap? Langsung dimatiin chatnya, saya akan share screen. Oke, selamat datang semuanya, peserta webinar. Malam hari ini kita akan membahas topik pertama dari rangkaian webinar yang akan kita laksanakan, di mana kali ini kita akan membahas topik mengenai intro to modern day crypto trading. Jadi digaris bawahi di sini ya, modern day, hari yang modern, zaman sekarang ya, masa kini, present, zaman now ya. Yang mana apakah ada zaman old kalau ada zaman now? Ada ya. Keadaan market kripto ini sekarang tidak sama seperti dulu ya. Kripto yang dulu bukanlah kripto yang sekarang ya, dan kripto sekarang bukanlah kripto yang dulu. Sehingga materi ini ya saya suka ya sampaikan sebagai suatu pembuka karena di sini ya semua nggak sama lagi ya. Jadi setiap 6 bulan kita itu pengennya membuat mega webinar seperti ini.
Yang mana next selanjutnya akan gratis, tapi tolong teman-teman harus datang ya. Alasan kita kemarin ada tiketing itu karena di tengah-tengah pergi. Ya, saya di tengah-tengah di ghosting. Ya, setelah itu saya ngomong sendiri, akhirnya saya kesel. Ya, saya kesel ya. Nggak ada yang suka di ghosting. Sehingga kalau di tiketing itu harapannya semuanya datang. Ya, kalau sekarang udah nggak bandel lagi ya, nggak bolos kelas, ya nggak belok kiri kanan. Oke, kita buat gratis. Ya asalkan ya teman-teman nggak boleh keluar ya. Nanti yang keluar mungkin dibatasi ya aksesnya selanjutnya. Karena setiap 6 bulan ini materi dan rangkuman yang kita buat ini very well update dengan keadaan market yang ada sekarang. Jadi market berubah, masa kitanya tetap ya. Dia berubah ya, kita juga harus berubah ya. Sehingga ada paradigma-paradigma yang berbeda dari yang kita sampaikan sebelumnya. Yang jelas pasti lebih bagus ya sesuai dengan keadaan market yang ada. Market dinamis ya. Kita juga harus ikut dinamis ya. Jangan market dinamis tapi kita pesimis. Selalu ada sesuatu baru yang disampaikan, selalu ada gunung lain yang harus didaki, selalu ada hal yang tidak kita tahu. Begitupun dengan saya. Saya setiap hari itu belajar literasi ya, saya baca, report saya baca, news saya baca. Semuanya saya kurasi informasi ini menjadi satu ya. Kira-kira apa sih yang baru? Ya, karena market itu dinamis. Jadi di sini saya ungkapkan ini akan ada perubahan banyak kurikulum dan paradigma. Sekarang saya lihat ya mungkin nggak sekarang ya, tapi akhir-akhir ini orang ini banyak yang teriak-teriak di sosial media. Seakan-akan kripto ini membeli angin. Kamu membeli angin di udara ya. Nah ini, oh, ini ada share screen-nya ya. Kripto dianggap angin ya, awan. Nggak ada apa-apanya ya. Itu paradigma yang menurut saya salah ya. Mereka menganggap bahwa crypto is scam. Padahal nyatanya tidak seperti itu ya. Anggapan ini mungkin 10 tahun yang lalu ini masih pas ya. Ketika semuanya ini masih tabu. Ketika belum ada regulasi, belum ada big company yang masuk sini. Tapi sekarang kalau bilang crypto ini beli angin, crypto ini nggak ada fundamentalnya, itu hal yang kurang tepat. Karena ini bukan 10 tahun yang lalu ya. Ini bukan 10 tahun yang lalu dan keadaan sekarang memang berubah. Yang ada sekarang, kripto ini harus solve real life problems, harus memberikan solusi. Karena nyatanya ya, semua di kripto yang bisa bertahan itu adalah proyeknya yang memiliki suatu value ya. Artinya apa value? Artinya dia menyelesaikan sesuatu. Sekarang proyek kripto sangat kompetitif value-nya. Kalau emang dia nggak solve apapun, nggak menyelesaikan sesuatu, dia tidak akan pernah bisa bertahan. Karena semakin modern, ya, yang dilihat tuh value-nya. Itulah kenapa semua aset, semua token yang memiliki value itu akan selalu bertahan karena dia solve sesuatu. Ada masalah yang memang dipecahkan. Jadi di sini ya era kripto yang ada saat ini tanpa value, saya yakin ya, project itu tidak akan bisa berkembang secara signifikan. Kamu tahu kenapa Ethereum itu cycle to cycle harganya relatif stabil? Karena teknologi Ethereum dibutuhkan untuk membangun decentralized apps. Smart contract dan juga jaringan di Ethereum itu yang paling berharga untuk altcoin di semua cryptoverse. Kenapa Solana harganya stabil ya, bahkan setelah ditinggal Alameda dan FTX? Karena Solana ada value-nya, ada jaringannya, bisa digunakan, bisa dipakai. Itulah kenapa kita itu harus melihat value-nya dalam apapun.
Yang mana di sini tuh adalah kripto. Jadi sebelum kita berinvestasi di kripto, kita harus lihat dulu value-nya. Karena tanpa adanya value, tidak berarti apa-apa. Jadi di sini paham ya, harus menciptakan sesuatu, harus menciptakan value. Tanpa adanya value, nggak akan bisa sustain project apapun itu. Jadi jangan samakan harga pasar dengan nilai intrinsik. Bisa aja suatu project itu sangat berharga, tapi nggak dihargai. Ya, banyak ya. Saya nggak curhat ya, tapi banyak ya orang yang jarang dihargai. Ya, tapi belum tentu kalau dia tuh nggak berharga. Ya, mungkin dia di mata orang yang salah. Ya, bisa aja memang dia sangat valuable. Tapi mungkin nggak semua orang lihat value-nya. Itulah kenapa ada perbedaan nilai intrinsik dan nilai pasar. Dua hal yang sangat berbeda. Dia ini sangat berharga, ya, tapi nggak semua orang bisa melihatnya. Itulah kejelian mata kita sebagai seorang investor ini melihat sesuatu yang jeli. Karena kalau kita nggak melihat sesuatu itu secara holistik ya, nilainya dalamnya seperti apa, kita hanya membeli yang namanya kucing dalam karung. Dan itu nggak akan bisa sustain dengan lama, apapun itu. Ya. Dan ini kalau kita lihat world biggest company ya versus Bitcoin dalam satu dekade terakhir, Bitcoin ini outperforms everything, ya, outperform semua big big tech company, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Walmart, Alibaba dan lain sebagainya. Bitcoin ini sangat valuable ya dibandingkan berbagai perusahaan-perusahaan besar ini. Berarti di sini ya kalau bilang Bitcoin scam, ya, BTC is scam. Ini adalah hal yang sangat kaprah ya. Apalagi Bitcoin ini adalah aset 10 besar di dunia. Apanya yang scam? Nggak ada yang scam. Jadi memang sulit untuk menjelaskan sesuatu ke dalam kalayak ramai. Memang selalu ditentang apapun itu. Memang orang nggak bisa menerima perubahan sedikit, ya. Karena basically setiap manusia itu benci perubahan. Saya juga benci perubahan. Kita semua benci perubahan, ya. Tiba-tiba saya jalan ada hujan, kamu pasti kesel. Misalkan kamu jalan, tiba-tiba jalannya ditutup, kamu kesel. Perubahan-perubahan itu yang memang sulit diterima oleh manusia, karena manusia pada dasarnya itu membenci perubahan, resist terhadap sesuatu yang berbeda. Maunya sama terus, padahal dunia ini terus berputar, nggak ada yang sama. Dunia ini terus evolve, ya. Bisnis model berubah, sistem edukasi berubah, semuanya berubah, cara memandang uang berubah, ya. Yang sama mungkin perasaan saya ke kalian sama, tetap sama, ya. Semoga selalu sama. Oke, ya. Jadi blockchain itu masa depan. Memang terdengar seperti MLM, ya, sekte Ultinolan, tapi blockchain masa depan. Nah, sekte Ultinolan tapi blockchain masa depan. Karena kalau kita lihat, ya, jumlah dari cryptocurrency ini yang registered ya, belum yang setiap hari orang bikin-bikin token ya, nggak jelas gitu. Ini selalu mengalami kenaikan, ya. Semakin lama market ini ketika saking banyaknya produk ya saya bilang, saking banyaknya aset, saking banyaknya kripto, ini menjadi lebih kompetitif. Kenapa? Karena project 2018 sekarang udah nggak laku. Lakunya project 2024. Teknologi itu 6 tahun yang lalu ya. Sekarang ada project baru ya, transaction per second ya, lebih cepat 100 kali daripada bla 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 ya. Itu membuat semakin banyak project, semakin kompetitif. Karena ketika dia tidak kompetitif, dia tidak akan bisa sustain dan juga bertahan dengan ya project-project yang memang baru. Ya, yang baru lebih menarik. Karena manusia itu benci perubahan tapi suka sesuatu yang baru. Nah itu hal yang menarik. Itu adalah psikologi manusia. Gak suka perubahan tapi melihat sesuatu yang baru, ya,
ini cenderung tertarik. Sesuatu yang baru ini cenderung memberikan sona ya, charm kepada manusia. Inilah mengapa makin lama makin kompetitif. Market blockchain dan kripto ini makin lama makin kompetitif. Jadi sekarang ya, trading kripto itu nggak semudah tahun yang lalu, nggak semudah cycle sebelumnya. Ya. Istilahnya lagunya tak segampang itu ya. Untuk trading sekarang itu tak segampang itu. Dulu sangat mudah. 2021 itu kamu merem selalu cuan. Sekarang banyak sekali ya faktor-faktor, variabel-variabel, elemen-elemen yang sangat unpredictable. Itulah mengapa dibutuhkan skill set khusus untuk teman-teman bisa sukses di market kripto yang ada saat ini. Kira-kira apa aja faktor-faktor, elemen-elemen, variabel-variabel yang membuat modern day crypto trading tak segampang itu ya. Pertama yang sudah diungkapkan tadi yaitu adalah meningkatnya jumlah aset kripto yang ada di market. Kedua, kenaikan tersebut pasti ya disebabkan oleh jumlah developer yang mana juga semakin meningkat. Sehingga investor jauh lebih banyak. Karena banyaknya investor yang masuk, juga investor itu dari kalangan institusi yang mana mereka ini pasti menganalisanya ini menggunakan quant bot trading. Dan kita dibawa kepada fakta bahwa market ini semakin mature ya. Market maturity ini terjadi. Itulah mengapa mencari keuntungan di market saat ini jauh lebih sulit daripada dahulu kala. Karena lebih sulit, muncul satu hal ini yang paling menyebalkan, yaitu adalah market manipulation atau manipulasi pasar. Saking sulitnya orang ini cari duit, dia harus nipu orang lain. Itu yang ada di market saat ini. Bahkan nggak ada jaminan ya, para smart money ya, unlimited money, mereka itu akan selalu untungkah? Enggak. Karena ada ikan yang lebih besar yang bisa memakan mereka. Kalau misalkan ada ikan besar ini, ya, dia menganggap selalu menang, enggak. Bisa saja ikan kecil ini banyak berkumpul dan makan ikan besar ini. Jadi saya melihat market itu seperti feeding frenzy ya. Game zaman dulu ya. Ikan memakan ikan untuk dia jadi lebih besar lagi. Atau seperti game snake ya. Jadi ini tentang makan memakan. Itulah kenapa kalau kita lihat Three Arrow Capital ya, bangkrut ya. Alameda bangkrut. Kurang duit apa mereka? Kurang koneksi apa mereka? Tapi tetap ada smart money lain yang lebih besar. Bahkan Tesla dan Elon Musk itu jual Bitcoin malah hampir BEP ya. Jadi mereka unrealized profit ini nggak diambil sama sekali. Bahkan itu levelnya Tesla dan juga Elon Musk. Ya, kamu nggak percaya kalau market ini memang tempat yang nggak semua itu bisa untung, bahkan yang paling gede, ya kurang duit apa BlackRock misalkan? BlackRock bisa ya dalam malam ini menaikkan harga Bitcoin ke 1 juta. Market buy semuanya, semua likuiditas yang ada ya. Sampai ke 100 ribu ya, dibeli semuanya. Terus pertanyaan BlackRock ini jual ke siapa? Ya pasti orang di 2013 ini langsung cash out ya. Semua cash out, saya cash out, semua cash out. Semuanya cash out. BlackRocknya rugi. Jadi nggak segampang itu. Itulah kenapa market ini memang mesin voting, alat voting. Ya, saya suka analoginya seperti ini ya. Market ini ada 3 partisipan. Satu ini adalah mereka yang netral, nggak melakukan apa-apa, ya. Terus kemudian dua, ya ini adalah mereka yang membeli atau buy. Dan ketiga, ini adalah mereka yang sell atau menjual. Market ini voting, ya. Oke, kalau misalkan gini, ya, dari 100 orang, 30 ini netral. Terus kemudian yang membeli berapa banyak ya? Yang membeli misalkan 50. Terus yang ngejual 20. Nah, seperti voting kayak ini harga ini selalu naik. Kenapa? Karena ada jumlah surplus. Yang membeli ini jauh lebih banyak ya daripada yang menjual. Market ini sebenarnya tempat voting. Siapa mau beli, siapa mau jual, siapa mau diem.
Dan nggak ada istilah yang paling berkuasa dan bisa menang di market. Ya, bahkan MicroStrategy yang paling punya banyak Bitcoin, ya bisa aja diguyur ya orang yang kuasanya jauh lebih gede daripada MicroStrategy. Sekarang bahkan MicroStrategy bersaing dengan BlackRock dan Vanguard ya, dengan kepemilikan Bitcoin tertingginya. Jadi it's all about manipulation. Dan kita hanya ikan-ikan kecil yang mencoba berenang, mencoba selamat sampai tujuan. Ya, Hachi mencari ibunya. Ya, semoga ketemu dengan ibunya. Jadi pertama kita lihat ya perspektif jumlah aset kripto yang beredar saat ini. Dari tahun ke tahun, ya ini yang register aja ini 9.024 per Januari 2024 yang registered. Belum lagi yang enggak. Berarti data ini menunjukkan the number of cryptocurrencies unlimited. Ya, semua orang bisa buat aset kripto dari langit, ya, dari awan, ya turun hujan. Oke. Nah, kita melihat kenaikan jumlah aset itu juga didorong karena jumlah developer ini yang bertambah banyak. Jadi setiap tahun lulusan jurusan blockchain ini meningkat. Ya, ini data dari Electric Capital. Secara makro, developer kripto itu terus bertambah jumlahnya. Ini dari tahun 2015 ya, teman-teman. Ini Januari 2024, trennya mengalami kenaikan, ya. Bahkan developer kripto yang aktif di seluruh dunia ini mencapai peaknya sempat di 35.000 ya di tahun 2022. Jadi developer kripto jumlahnya selalu meningkat. Ini pun yang ada di market, ya, belum yang baru lulus dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali developer kripto yang jumlahnya ini terus bertambah. Sehingga kita mengetahui perkembangan teknologi blockchain yang makin lama makin pesat karena tingginya dan juga banyaknya developer yang terus bertambah. Dan kebanyakan ini memang developer by data ya ini dari Electric Capital. Ini adalah mereka yang part time. Part time developer ini jauh lebih besar ya daripada yang full time. Yang mana memang developer kripto ini banyak yang ya hiring di Fiverr dan lain sebagainya ya. Jadi setelah projectnya kelar ya, dia udah bisa off. Itu banyak sekali. Jadi data menunjukkan by Electric Capital ini lebih banyak yang part time untuk developernya. Tapi secara keseluruhan memang ya jumlah monthly active developers di market crypto ini selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Time by time selalu meningkat. Nah, lalu dari sisi investor, seberapa besar peningkatannya? Oke, ini data ya, number of cryptocurrency user dari 2016 ke kemarin ya 2022. Jumlah investor kripto ini selalu mengalami kenaikan. Sekarang kurang lebih 4% dari 9 sorry, 4% dari 100% penduduk di dunia ini sudah memiliki exposure terhadap market kripto. Bahkan data dan juga fakta yang ditunjukkan di sini, ketika bear market pun jumlah investor kripto ini meningkat atau terus bertambah. Orang yang kepo tentang kripto, orang yang baru tahu kripto, ya ini selalu bertambah jumlahnya. Itulah mengapa sektor ini akan mengalami kenaikan yang terus-menerus. Ini data by Statista tahun 2023. Dan ini ya juga data by Statista, yaitu adalah number of crypto owners di tahun 2023. Ini yang mencengangkan justru negara dengan jumlah populasi penduduk yang memegang cryptocurrency paling banyak itu justru India. 157,6 juta. Bahkan bukan US. US memang penambang tertinggi dan juga investor tertinggi dengan jumlah yang paling banyak ya secara nominal. Tapi kalau kita jumlah kuantitasnya,
ini hanya 44,3 juta masyarakat US secara keseluruhan yang berinvestasi di aset kripto. India malah 157,6. Karena memang by quantity ya India ini jauh lebih besar secara populasi penduduk. Ketiga Vietnam, 4 China ya, Vietnam 25,9 juta. Dan kalau kita ngomongin trading volume-nya Vietnam tuh ngeri ya, jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Dan ini data 2023 ya. Indonesia masih sekitar 11,7 ya. Sekarang udah meningkat ya, jadi 17-an juta ya, bahkan mungkin sudah mencapai 20-an. Ini data 2023. Tapi kita lihat by comparison. Ini selalu mengalami kenaikan ya. Year to year selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Dan di sini kita pun juga melihat yang masuk itu bahkan bukan hanya para investor retail, bukan hanya kita-kita aja yang masuk di market ini, tapi para institutional level of investor. Ini mereka juga masuk di market kripto ini. Jadi yang uangnya ini sampai billions dollars ini juga masuk di market. Jadi kita yang kroco-kroco ini masuk ya. Ini yang big whale ini juga masuk. Bahkan di sini bisa teman-teman lihat ya, sampai 2022 ini data by Galaxy Digital Research menunjukkan kalau peningkatan ya, peningkatan dari para smart money, venture capital yang deals-nya ini besar, ini terus meningkat year by year. Bahkan di 2022 sampai ya 10 billion ya invested di market crypto. Yang mana sekarang tambah ya berbagai big company yang mengeluarkan Bitcoin ETF itu tambah banyak jumlahnya. Sehingga kita bisa melihat flow yang sangat besar ya dari para TradFi ini. Dan jelas ya, ini memberikan dampak yang positif terhadap kita semua. Karena kita inginnya market ini selalu mengalami kenaikan yang signifikan ya. Seiring dengan adopsi yang meningkat, ini akan menjadi semakin meningkat pula. Oke, jadi seberapa besar para institusi ini sudah masuk ke kripto? Pertama kita tahu ya, yang paling gembar-gembor yaitu adalah BlackRock, Larry Fink, yang mana tokenisasi atau RWA ini menjadi sasaran utama ya, sesuai yang kita ungkapkan di naratif kalender bahwa Q2 2024 ini adalah eranya real world asset atau tokenisasi di jaringan blockchain. Dan BlackRock sebagai salah satu perusahaan pendana terbesar di dunia ini tertarik dengan sektor ini. Dan Larry Fink mengungkapkan ya, satu-satunya sektor di kripto yang saya incar, yang saya mau, itu adalah tokenisasi. Kalau dia dipaksa memilih satu aja, ini tokenisasi. Karena tokenisasi ini bring real value ke society, ke dunia, ke masyarakat, dengan teknologi yang dimiliki untuk bisa mentokenisasi real life asset. Sehingga satu untuk semua. Semua bisa memiliki aset tertentu pieces by pieces, yang mana recorded by blockchain teknologi, semuanya bisa memiliki piece yang sama terhadap suatu aset tertentu. Dan kita lihat big financial institution, ya by data, semua ini udah berbondong-bondong untuk berinvestasi ke market crypto atau merubah ya teknologi mereka yang awalnya ini adalah berbasis Web2 menjadi berbasis Web3. Jadi ada suatu bridge, ada suatu jembatan yang mana awalnya mereka ini di luar jaringan, ya, jaringan yang tersentral, ini ingin mereka rubah ke jaringan blockchain ya, yang sifatnya ini interconnected atau saling berhubungan. Dan kita memanfaatkan bridge-nya, memanfaatkan jembatannya untuk apa? Saya terus terang ya, untuk cari cuan. Karena transisi antara Web2 ke Web3, antara traditional finance ke dalam crypto,
Ini akan membawa a lot of money, a lot of capital, a lot of cash, ya big chunk of cash. Ya ini kurang banyak ya, cash, 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 ya. Dan kita ya di sini ingin memanfaatkannya ya, ya, ya. At least ambil satu ya, keluar dari circulation ini untuk kalian ambil. This for you, ya. Yang punya keyakinan, yang punya conviction, yang di sini for the long term, yang di sini nggak cuma cari cuan, tapi cari kebebasan. This one for you. Yang capek-capek hujan, portonya merah,